sebelum matahari terbenam, Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, "Anda ini presiden apa? Naif." Saya jawabnya, "Masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan." Pada 8 November 1998, Presiden Habibie tiba-tiba menyampaikan pernyataan kontroversial yang sangat mengejutkan. Kepada koran Inggris Sunday Times, ia menyebut rumahnya dikepung oleh 2 pasukan. Satunya di bawah kendali Wiranto yang diperintahkan untuk melindungi dirinya, dan satunya lagi di bawah kendali Prabowo. Presiden ketiga RI itu menduga ada pergerakan aneh dari pasukan Prabowo yang mengarah ke usaha-usaha mengkudeta kekuasaannya. Saat itu Prabowo belum genap 3 bulan menjabat Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia naik jabatan dari posisi sebelumnya, Komandan Jenderal Kopassus. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. 22 Mei 1998 adalah hari pertama Habibie menjadi presiden usai Soeharto mengundurkan diri. Situasi politik dan keamanan Indonesia kala itu masih tak menentu. Perasaan Habibie tampak was-was. Namun ada satu hal yang paling mengganggu dirinya, yakni ada laporan pergerakan pasukan Prabowo sedang dikonsentrasikan di beberapa tempat, termasuk di rumahnya. Lantas ia pun memanggil Wiranto sebagai Panglima TNI kala itu. Ada 2 agenda dalam pertemuan bersama Wiranto. Pertama, Habibie memberitahu Wiranto bahwa posisinya tetap sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Wiranto pun berterima kasih atas kepercayaan itu. Setelah mengucap terima kasih, Jenderal Wiranto tiba-tiba meminta bicara. "Bolehkah saya bicara sebentar?" Tutur Habibie mengulangi permintaan Wiranto. Wiranto pun melaporkan bahwa pergerakan pasukan Prabowo sedang terkonsentrasi di beberapa tempat, termasuk yang berada di sekitar rumah Habibie. Dari laporan itu, Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrat Prabowo bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima TNI. Di tengah situasi politik yang sedang berkecamuk, Habibie pun tak pikir panjang dan langsung memberi perintah kepada Wiranto. "Pangap, sebelum matahari terbenam, Pangkostrat Prabowo harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing," ungkap Habibie sebagaimana dilansir dari buku Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana. Sebagai Panglima tertinggi, Presiden Habibie memerintahkan pasukan Prabowo kembali ke barak. Isu pencopotan ini pada akhirnya sampai di telinga Prabowo. Sore harinya, anak mantu Soeharto ini pun lantas meminta bertemu Presiden Habibie secara eksklusif. Padahal sebelumnya, Habibie dan Wiranto sudah sepakat bahwa setiap ada anggota TNI yang ingin menemuinya harus seizin Panglima TNI. Konon sore itu Prabowo memang mendatangi Habibie di istana. Namun entah merasa akrab atau alasan lain, Prabowo menolak meletakkan pistolnya saat menghadap Habibie. Tentu saja, pasukan pengaman presiden melarangnya bertemu presiden. Prabowo pun marah besar. Pas Pampres yang takut melihat ledakan amarah Prabowo langsung mengontak Jenderal Wiranto. Walhasil, Wiranto memerintahkan Pas Pampres agar Prabowo diamankan karena dapat berbahaya bagi keselamatan presiden. Belakangan cerita ini memang dibantah Prabowo. Namun sebelum mengulas kejadian versi Prabowo, ada kejadian seru saat akhirnya Prabowo berhasil bertemu dengan Presiden Habibie. Habibie merasa puas karena akhirnya Prabowo masuk tanpa membawa pistol.
Dialog keduanya pun berlangsung dalam bahasa Inggris. Prabowo tidak terima dengan rencana penggantian dirinya dari Panglima Kostrad. Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat, kata Prabowo. Habibie lantas menjawab, Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti. Prabowo pun kembali bertanya, mengapa? Habibie kemudian menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari Wiranto bahwa ada pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara. Namun Prabowo langsung menjawab, saya ingin mengamankan Presiden. Habibie tidak menerima alasan itu. Pasalnya, tugas menjaga Presiden menjadi tanggung jawab pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres. Mendengar jawaban itu, Prabowo langsung menampik. Presiden apa Anda? Anda naif, ungkap Prabowo dengan nada marah. Masa bodoh, saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan, jawab Habibie. Prabowo pun lantas kembali menjawab, atas nama ayah saya Profesor Sumitro dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya waktu 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad, kata Prabowo. Namun Habibie tidak mau kalah. Suaranya meninggi dengan nada tegas. Tidak, sampai matahari terbenam, Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrat yang baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja, tegas Habibie. Yang saya kendaki adalah pasukan saya, jawab Prabowo. Ini tidak mungkin Prabowo, kata Habibie kembali menegaskan. Ketika perdebatan masih berlangsung, tiba-tiba saja Sintong Panjaitan masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis. Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu yang banyak dan harap segera meninggalkan ruangan. Percakapan ini terekam dalam buku yang dilansir dari Habibie dan mengundang rasa panas dari kubu Prabowo. Lain Habibie, lain Prabowo. Menurut Prabowo, pada tanggal 22 Mei, ia sudah mengetahui rencana pemecatan dirinya dari seorang staf. Namun ia heran karena informasi itu tidak langsung diberitahu kepada dirinya. Padahal di sisi lain, Habibie adalah sosok yang dikaguminya sewaktu menjadi Menteri Riset Teknologi. Ia pun teringat dengan perkataan Habibie bahwa kapanpun ia bisa bertemu dengannya tanpa melalui protokol. Saya kenal betul Habibie selama bertahun-tahun, ungkapnya. Namun sore harinya, sekitar pukul 14.00 WITA, saat hendak menemui Habibie, Prabowo mengaku melepaskan kopel dan senjata karena itu etika dalam militer. Ia mengaku kedatangannya ke kediaman Habibie hanya ingin bertanya soal jabatan. Menurut Prabowo, Pas Pampres sangat terkejut saat dirinya datang. Para pengawal sangat terkejut, mungkin baru saja di briefing saya akan datang menyerbu. Maka saya segera memberitahu hanya ingin menemui Pak Habibie, ungkapnya. Lagi-lagi ia mengaku melepaskan senjatanya, bukannya diamankan oleh Pas Pampres. Jangankan menghadap presiden, menghadap Kom dan Kompi saja, senjata harus dicopot, tegas Prabowo. Ia juga menampik isu yang beredar bahwa pasukannya bersiap-siap mengadakan kudeta militer. Informasi itu keliru. Saya percaya ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan mereka, kata Prabowo. Alhasil sore itu menjelang maghrib, serah terima jabatan Panglima Kostrad berlangsung tertib. Itulah cerita panasnya hubungan Prabowo dan Habibie menjelang pergantian Pangkostrat 22 Mei 1998. Lantas, apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini?
Silakan berbagi pendapat di kolom komentar.